Halo, assalamualaikum. Salam jumpa lagi, sahabat semuanya. Eh, Kali ini Pak D hadir di bulan puasa. Semoga sahabat-sahabat Pak D semuanya dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat sehingga mampu melaksanakan ibadah puasa ini dengan istiqomah ya, hingga sampai ke hari kemenangan nanti. Dan kali ini Pak D mau menjelaskan kenapa sih kita harus pakai bambu yang tua, karena perbedaannya kalau kita memakai bambu yang muda itu kita kalah di berat, terus kualitas tusuk satenya itu lentur, nanti di runcing juga nggak bisa tajam. Jadi kalau kita pakai bambu tua, pertama tekstur serat bambunya itu padat sehingga seperti ini, tusuk atau lidinya itu kaku ya. Terus kalau tekstur serat bambunya itu padat, diruncing itu bisa tajam. Dan lagi karena ini dari pengrajin, kita menjualnya itu dengan satuan kilo. Kalau bambu tua itu lebih berat. Jadi berdasarkan pengalaman Pak D sebagai pengrajin pemula, dengan asumsi pakai bambu dari Malang ya, ini sekitaran Lumajang, Malang Selatan, Blitar. Kalau bambu petung itu estimasinya dari satu batang bambu itu bisa 20 sampai 25 kilo. Ini yang saya bilang itu bambu dari Lumajang, sepanjang Malang Selatan, Blitar. Nah itu bisa sampai gitu. Tapi di luar itu pengalaman Pak D proses di Mojokerto, bambu petung itu hanya 10 kilo satu batang tuh. Jadi walaupun itu speknya sama ya, tua-tuanya sama, dan tidak pokak bung serta kering, artinya dapurnya atau barongannya itu jauh dari sumber air, tetap aja seperti itu. Makanya saya heran. Akhirnya jadi ketika Pak diproses di Mojokerto ini sempat berdarah-darah. Nah kalau proses bambu ori, bambunya seperti ini. Nah, ada camplang, ada durinya ya, ada carangnya bambunya itu. Itu satu batang bambu itu dapat 4 kilo sampai 6 kilo. Aduh, gimana saya pusing saya. Jadi ya itu tadi, kita itu ini buat pengalaman saja ya. Saya bagikan pengalaman saya ini kepada rekan-rekan yang mungkin selevel sama Pak D ya, pengrajin pemula juga. Kuncinya itu di bambu. Masalah proses itu bisa dipelajari, masalah proses, masalah perawatan mesin atau bahkan bikin mesin itu pun bisa dipelajari. Yang jadi masalah itu bambu. Jadi kalau kita mau mau memutuskan terjun di usaha tusuk sate, tolong dipelajari dulu bambu di seputaran rekan-rekan itu bagaimana. Kalau perlu dieksekusi satu batang, pastikan yang dicoba itu yang tua, terus dipotongi, udah gitu minta tolong ke teman atau barangkali atau sahabat yang punya yang proses tusuk sate, minta tolong supaya ini diproses. Dari satu batang itu keluar berapa kilo. Kalau dari satu batang bambu misalkan
yang dicoba itu apa? Kalau bambu Jawa misalkan bisa dapat 8 kilo. Nah, kalau perlu diulangi lagi. Kalau bisa 8 kilo dari satu batang bambu itu kalau bambu Jawa atau bambu ori, silahkan dilanjutkan untuk terjun ke tusuk sate. Kalau misalkan ada bambu petung, minimal tuh dari satu batang bambu itu keluar 18 kilo. Dari 2 percobaan atau 3 kali percobaan, satu batang bambu itu minimal sekurang-kurangnya itu kalau diproses jadi tusuk sate bunduhan ya, artinya bahan. Ini baru bahan, ini belum di finishing. Itu keluar 18 kilo. Silahkan dilanjutkan untuk terjun ke tusuk sate. Tapi kalau tidak dapat segitu, aduh, ampun dah, jangan diikutin Pak D yang sudah berdarah-darah ini ya. Jadi kuncinya untuk sukses di usaha tusuk sate itu, pastikan bambunya itu bagus ya. Spek bagusnya itu kalau diproses jadi bahan tusuk sate itu hasilnya kaku dan berat. Nah, itu kan kita masih bicara tentang untung, kita masih dapat untung gitu loh. Sekarang hitung-hitungannya begini, kalau misalkan bambu petung itu kita proses itu keluar 18 kilo ya, atau 20 kilo. 20 kilo itu kalau asumsi harga jual bahan itu 7.000, berarti kan dari satu batang bambu itu keluar kita dapat berapa ya, sekitar 140 dari satu batang bambu itu bunduhan, itu kita dapat kotornya dapat 140.000. Kalau beli bambunya antara 50 sampai 70.000, kita masih punya restan, masih punya keuntungan dalam kontor ya, itu 70.000. Nah, ini ambisi Pak D dulu. Kalau dalam satu hari kita bisa menyelesaikan atau mengerjakan minimal sekurang-kurangnya 4 batang bambu, berarti kalau dari satu bambu kita dapat 70.000, dari 4 bambu kita dapat keuntungan kotor 280. Sudah dipotong harga bambu, tinggal dipotong aja tenaga kerja. Nah, misalkan kita UMR aja 150, kita masih punya keuntungan 130.000. Itu loh, ambisi hitung-hitungannya Pak D itu seperti itu dulu. Tapi faktanya tidak demikian. Jadi yang penting rekan-rekan, sahabat semuanya, rekan-rekan pengrajin pemula, pastikan Pak D memberi saran ya, pastikan bambunya itu bagus. Itu. Kalau untuk bagaimana cara memproses, bagaimana cara merawat mesin dan sebagainya, itu semua bisa dipelajari ya. Dari teman-teman kreator di YouTube itu banyak sekali yang membagikan ilmu tentang cara membuat tusuk sate, cara nyeting mesin tusuk sate dan sebagainya, bisa dipelajari. Yang ribet ini jujur Pak D mengalami ini, yang ribet itu menentukan bambu itu betul-betul bagus. Masalahnya kita memproses bambu dengan harapan kita mendapat untung. Kalau kita dapat bambu yang kalau di bambu petung itu ada istilah bambu gendor ya, atau bambu gabeng kalau orang
Malang bilang itu. Jadi bambu itu kandungan airnya tinggi. Jadi ketika kita proses, kita keringkan, habis sudah bobotnya itu. Nah, ini kita yang jadi rugi. Demikian sahabat-sahabat semuanya. Jadi saya jelaskan kepada rekan-rekan kenapa sih kita harus memilih bambu yang tua dan bagus. Pertimbangannya itu tadi, kita bekerja itu kan untuk mencari untung. Kalau kalau kita dapat bambu muda udah hancur, udah kayak Pak Deni, udah berdarah-darah angkat tangan. Tapi yang tetap, yang pasti insya Allah Pak Deni masih tetap semangat bergelut di dunia tusuk sate ya. Tetap semangat insya Allah. Demikian yang Pak Deni sampaikan terkait yang perlu diketahui untuk rekan-rekan pengrajin pemula. Yang utama itu adalah kualitas bambu. Saya kira cukup yang Pak dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi apa itu? Semoga apa yang Pak dijelaskan bisa memberikan manfaat. Tetap semangat ya sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.